teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Dan di video kali ini, aku bakalan membahas soal kompetensi bidan. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke teman-teman, kita langsung aja baca ke pertanyaannya. Bidan Puskesmas sedang melakukan penkes secara sadari pada para ibu pasangan usia subur di balai desa. Penkes tersebut menggunakan audio visual. Saat ini bidan sedang menyebutkan langkah pertama dari prosedur tersebut, yaitu mengangkat kedua tangan lurus ke atas sambil menjelaskan tujuannya. Apakah tujuan yang dimaksud pada kasus tersebut? Jadi, tujuan dari prosedur mengangkat kedua tangan lurus ke atas. Nah, pada sadari teman-teman ya, periksa payudara sendiri. Nah, itu kira-kira tujuannya apa? Kita baca dulu opsinya. A. Otot menjadi tertarik sehingga mudah diketahui bila terjadi perubahan. B. Pengeluaran cairan dari puting susu segera diketahui tanpa memijat. C. Pengamatan bisa dilakukan lebih teliti dari berbagai sudut pandang. D. Semua bagian payudara dapat terlihat dengan sempurna. E. Benjolan yang tumbuh terdeteksi dengan cepat. Nah, jadi teman-teman, soal sadari ini juga keluar waktu tahun lalu ya, berdasarkan FR yang disebarin oleh teman-teman kita yang udah ujian. Nah, jadi kira-kira apa tujuan dari mengangkat kedua tangan lurus ke atas? Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah yang A ya. Supaya otot itu menjadi tertarik ya, sehingga mudah diketahui bila terjadi perubahan. Nah, jadi otot yang tertarik itu akan terlihat kencang teman-teman, dan memudahkan kita untuk mendeteksi bila terjadi perubahan yang abnormal seperti itu. Misalnya terjadi kulit payudara seperti kulit jeruk ya teman-teman. Nah, itu kan salah satu tanda gejala dari seamamai seperti itu teman-teman. Kalau yang B, pengeluaran cairan dari puting susu itu gerakannya itu dia pemijatan di bagian areolanya seperti itu teman-teman, untuk melihat apakah ada cairan yang keluar dari puting susu seperti itu. Kemudian kalau yang C, pengamatan bisa dilakukan lebih teliti dari berbagai sudut pandang. Ini bukan ya teman-teman. Kemudian yang D, semua bagian payudara dapat terlihat dengan sempurna. Nah, ini juga bukan teman-teman. Kemudian yang E, benjolan yang tumbuh terdeteksi dengan cepat. Oke, kalau benjolan ini, untuk mendeteksi benjolan ini kita harus palpasi teman-teman, harus diraba ya. Jadi kalau untuk mengangkat kedua tangan itu ada tujuannya supaya otot-otot itu tertarik ke atas ya. Jadi bisa tahu nih apakah ada perubahan yang abnormal atau tidak seperti itu. Jadi nomor 1, poin 5-nya adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 2. Oke teman-teman, kita baca dulu pertanyaannya. Seorang bidan PKM sedang memberikan penyuluhan kepada ibu nifas yang baru melahirkan 1 sampai 2 hari di ruang penyuluhan. Salah satu penyuluhan adalah tentang perlakuan popok disposable yang saat ini tren digunakan. Apakah informasi yang penting disampaikan pada kasus tersebut? Jadi gimana penkes yang harus kita berikan kepada para ibu-ibu ini terhadap penggunaan popok disposable teman-teman. Nah, kita baca dulu opsinya. A. Pilihlah pada popok yang ukurannya ketat. B. Cukup cuci tangan ketika selesai menggantikan popok. C. Popok bisa dicuci kembali bila hanya terkontaminasi urin. D. Selesai digunakan, segera buang popok di tempat sampah. E. Bila popok terdapat tinja, bersihkan dulu tinjanya baru dibuang. Nah, jadi di sini jawaban paling tepat itu adalah yang E ya. Jadi berpartisipasi juga untuk menjaga kesehatan lingkungan dan kenyamanan bagi penduduk. Apalagi seperti pemulung sampah ya teman-teman, takutnya mereka terkontaminasi nih dengan tinja bayinya seperti itu teman-teman. Jadi terhadap popok disposable itu kita harus bersihkan dulu sebelum dibuang. Jadi nomor 2 jawabannya adalah yang E. Lanjut ke soal nomor 3. Kita baca bareng-bareng. Seorang wanita usia 27 tahun P2 datang ke PMB dengan keluhan keputihan. Hasil anamnesis, perih ketika BAK dan terasa panas. Pasien menolak ketika bidan mau memeriksa area genitalia. Bagaimanakah sikap yang tepat pada kasus tersebut? Nah, ini juga keluar waktu FR tahun lalu, teman-teman. Misalnya ada pasien yang mau kita periksa, kemudian dia menolak tindakan kita. Jadi kira-kira apa yang harus kita lakukan solusinya, teman-teman? Nah, kita baca dulu opsinya. A. Menegaskan bahwa harus diperiksa. B. Menerangkan prosedur pemeriksaan. C. Langsung memberi obat pereda nyeri. D. Mempersilahkan berobat ke tempat lain.
Menjelaskan dengan seksama tujuan pemeriksaan. Nah, biasanya kan masyarakat umum atau pasien itu kan nggak ngerti ya teman-teman, kenapa dia harus dilakukan tindakan ini, kenapa dia harus dilakukan tindakan itu. Jadi kita di sini tujuannya harus memberitahu tujuan dilakukan tindakan ini tuh apa manfaat dan keuntungannya teman-teman. Jika tidak dilakukan apa kerugiannya seperti itu. Jadi pasien harus tahu ya supaya dia paham kayak gitu. Kalau dia sudah paham, pasti dia bersedia untuk dilakukan tindakan, teman-teman. Nah, jadi di sini udah jelas ya, teman-teman, jawabannya adalah yang E. Menjelaskan dengan seksama tujuan pemeriksaan supaya dia ngerti nih maksud dari tujuan pemeriksaan kita seperti itu ya. Nah, kalau yang A menegaskan bahwa harus diperiksa. Nah, ini nanti jadi berantem ya, teman-teman. Kenapa? Karena pasien nggak tahu, tapi kita tetap memaksa, pasti dia juga nggak akan mau ya. Jadi nggak solutif yang untuk opsi A. Kalau yang B menerangkan prosedur pemeriksaan. Nah, jadi sebenarnya ya hal yang paling pertama itu adalah jelasin dulu tujuannya. Kemudian kalau udah jelasin tujuannya, pasien ngerti, baru kita jelasin nih prosedurnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti itu teman-teman. Kemudian kalau yang C langsung memberi obat pereda nyeri. Oke, di sini pereda nyeri ya, mungkin nyerinya sekitar 1 atau 2 hari atau setengah jam mungkin bisa berhenti peredanya teman-teman. Cuma kita nggak tahu penyebabnya itu apa, kemudian kita nggak bisa ya melakukan pemeriksaan genitalianya itu kira-kira dia kenapa, apakah terkena trikomino apa tuh kalau bagian penyakit infeksi menular seksual itu teman-teman, trikominosis ya, lupa aku namanya. Nah itu, kemudian makanya jadi kurang efektif kalau yang C. Kalau yang D mempersilahkan berobat ke tempat lain. Nah ini tuh merupakan tindakan yang tidak profesionalisme teman-teman ya. Jadi di sini jelas jawabannya itu adalah yang E. Lanjut ke soal nomor 4. Oke, lanjut ke soal nomor 4, kita baca bareng-bareng. Seorang perempuan usia 27 tahun, P2 datang ke PMB dengan keluhan keputihan. Hasil anamnesis, perih ketika BAK dan terasa panas, suka ganti pasangan. Ketika memeriksa area genitalia, bidan menduga pasien terpapar trichomoniasis. Apakah data yang ditemukan pada kasus tersebut? Oke, data apa yang ditemukan pada kasus tersebut ya teman-teman. Jadi di sini bidan menduga pasien terpapar trichomoniasis teman-teman. Nah, jadi ciri khas dari trichomoniasis itu apa? Kita baca dulu opsinya. A. Pembesaran kelenjar Bartolini. B. Kemerahan di sekitar vulva. C. Cairan kuning kehijauan. D. Gumpalan seperti keju. E. Sekret kekuningan. Nah, jadi ciri khas trichomoniasis ya teman-teman, itu adalah cairan kuning kehijauan. Nah, ini adalah ciri khas dari si trichomoniasis teman-teman. Jadi untuk nomor 4 ini jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Lanjut ke soal yang terakhir. Oke, lanjut ke soal yang terakhir, kita baca bareng-bareng. Seorang wanita usia 35 tahun P4A0 datang ke PMB untuk ikut program KB. Hasil anamnesis, suami mendukung untuk tidak punya anak lagi, menyusui, umur anak terkecil 6 bulan, haid hari ke 2, hasil pemeriksaan tekanan darah 110/80, pernafasan 16. Nah, di 84 suhu 36, bidan menganjurkan untuk menggunakan kontrasepsi mantap. Dan suami menyetujui untuk program vasektomi. Apakah langkah yang paling tepat pada kasus tersebut? Oke, teman-teman, jadi di sini tuh merupakan FR juga ya, soal tahun lalu ya. Ada FR yaitu syarat-syarat untuk melakukan kontrasepsi mantap ya teman-teman, yaitu bisa jadi vasektomi, tubektomi, seperti itu. Jadi syarat-syaratnya itu apa aja teman-teman, itu boleh kalian baca juga. Nah, pada soal ini yang ditanyakan adalah langkah paling tepat pada kasus tersebut. Nah, jadi tuh karena suaminya itu mendukung ya, nggak mau punya anak lagi. Oh, di sini juga usia istrinya sudah 35 tahun. Dan ternyata nih suaminya itu setuju untuk program vasektomi, teman-teman. Oke, jadi kira-kira apa nih langkah yang paling tepat pada kasus tersebut? Nah, kita baca dulu opsinya. A. Menyarankan untuk ke RS. B. Melaporkan ke kepala puskesmas.
C. Mempersiapkan mental pasangan suami istri. D. Merujuk ke perwakilan BKKBN untuk tindak lanjut. E. Memberitahu bahwa pelaksananya harus menunggu kecukupan kuota. Oke teman-teman, nah vasektomi itu atau tubektomi ya, itu kan sifatnya irreversible teman-teman. Nah irreversible itu apa sih? Yaitu yang tidak bisa dirubah. Nah jadi kalau seandainya suatu saat dia pengen punya anak lagi itu nggak bisa teman-teman ya, karena sudah itulah namanya kontak tadi teman-teman, kontrasepsi mantap ya, bersifat irreversible yang nggak bisa diubah lagi. Beda seperti KB-KB yang lain tuh kalau misalnya masih mau punya anak ya tinggal dicabut aja kayak gitu ya. Nah tapi kalau ini tuh udah bersifat permanen teman-teman. Nah jadi langkah yang paling tepat itu adalah yang C ya, mempersiapkan mental pasangan suami istri. Oke teman-teman, jadi di sini jawabannya adalah yang C. Oke, segitu aja 5 soal dari aku untuk persiapan P3K tahun ini. Dan untuk kalian yang mau coba try out juga boleh teman-teman, supaya untuk manajemen waktu kalian lebih baik saat ujian nanti nggak kehabisan waktu ya. Dan juga kalau ingin merasakan vibes-vibesnya seperti soal ujian si CATBKN juga bisa di try out sini teman-teman. Caranya gimana? Tinggal klik aja link di description box aku udah cantumin di situ. Nah, selain dari try out, untuk kalian perbanyak atau perkaya dari kumpulan soal, bisa di ebook aku terbaru ini teman-teman udah launching. Dan untuk kalian yang mau pesan bisa order di nomor WhatsApp yang udah aku cantumin di description box aku. Kemudian untuk info bimbel itu belum ada, teman-teman masih dalam tahap persiapan. Jadi nanti kalau udah aku selesaiin, aku bakalan infoin selanjutnya teman-teman. Dan ya segitu aja dari aku. Terima kasih banget buat kalian yang selalu nonton, yang udah subscribe. Terima kasih yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Dan sekian dari aku, see you next video. Bye bye.